Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafil Asfar Hambali, Prodi Informatika, kelas A semester 3, eh, Universitas Kiai Haji Wahbasbuwoh, Bras. Sini saya akan menjelaskan tentang microcontroller dan juga keluarga Atmega. Pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer yang kecil, dikemas dalam bentuk chip IC (Integrated Circuit). Chip ini dirancang khusus untuk menjalankan tugas atau operasi tertentu yang spesifik, sistem tertanam atau embedded system. Intinya, microcontroller menggabungkan semua komponen penting komputer seperti unit proses sentral, CPU, memori, serta perangkat input-output ke dalam satu chip tunggal. Hal ini memungkinkannya mengontrol perangkat elektronik dengan sedikit atau tanpa komponen tambahan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi microcontroller. Fungsi utama microcontroller adalah menerima input, memproses informasi berdasarkan program yang diisikan, dan menghasilkan output untuk mengendalikan suatu perangkat. Proses ini berlangsung secara waktu nyata, real time. Adapun fungsi-fungsi lainnya, yang pertama yaitu sebagai pengendali sistem untuk mengontrol perangkat. Microcontroller berfungsi sebagai otak yang mengendalikan operasi elektronik maupun non elektronik seperti mesin cuci, remote control, sistem anti-lock braking, sistem ABS pada mobil atau robot. Yang kedua ada prosesan dan pengambilan data, pemrosesan dan pengambilan data. Yang pertama ada mengumpulkan data, mampu membaca dan mengumpulkan data dari berbagai jenis sensor, suhu, cahaya, kelembaban, tekanan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada membuat keputusan. Berdasarkan data input dapat memproses informasi, membuat keputusan logika untuk menghasilkan respon yang sesuai. Yang selanjutnya ada lagi untuk fungsi-fungsi microcontroller, fungsi internal khusus, prefer in on chip. Microcontroller dilengkapi dengan fitur-fitur internal yang memungkinkannya melakukan tugas khusus tanpa banyak komponen eksternal. Fungsi internal yang pertama ada timer atau counter sebagai pewaktu timer atau penghitung counter untuk mengukur atau menghasilkan interval waktu. Selanjutnya pembangkit osilasi menghasilkan sinyal clock yang diperlukan CPU untuk menjalankan instruksi secara teratur. Selanjutnya ada ADC analog atau digital converter mengubah sistem input analog dari sensor menjadi data digital yang dapat diproses oleh CPU. Prod input output menyediakan komunikasi paralel menghubungkan perangkat eksternal seperti LED, display LCD, atau perangkat input-output lainnya. Komunikasi serial memungkinkan pertukaran data dengan perangkat lain menggunakan protokol UART, 12i, dan SPI. Ada juga ini untuk microcontroller fungsinya penghematan daya. Microcontroller dapat menonaktifkan firmware internal yang tidak digunakan untuk menghemat daya, menjadikannya ideal untuk aplikasi berdaya rendah seperti perangkat yang beroperasi dengan baterai. Contoh penerapan microcontroller banyak ditemukan dalam produk sehari-hari dan industri seperti elektronik rumah tangga, ada oven, microwave, AC, mesin cuci. Untuk bidang otomotif, unit kontrol mesin, sistem airbag, speed dan speedometer. Untuk robotika dan IoT, robot Lean Flower, perangkat rumah pintar atau smart home.
Untuk bagian medis ada monitor jantung dan pompa insulin. Yang selanjutnya adalah microcontroller Atmega, keluarga Atmega. Atmega adalah nama keluarga microcontroller yang dikembangkan oleh perusahaan Atmel yang sekarang menjadi bagian dari Microchip Teknologi. Microcontroller Atmega termasuk dalam keluarga besar AVR, Alpha and Regard Risk Processor. Microcontroller ini sangat populer karena merupakan otak di balik papan pengembangan terkenal seperti Arduino Uno menggunakan Atmega 328P dan Arduino Mega menggunakan Atmega 2560. Singkatnya, Atmega adalah salah satu seri microcontroller AVR berbasis arsitektur RISC 8 bit yang sangat efisien, dirancang untuk aplikasi sistem tertanam embedded system. Atmega, karakter utama yang membedakan keluarga Atmega adalah pada AVR secara umum dan penggunaan arsitektur tertentu dan fitur-fitur internalnya. Yang pertama adalah arsitektur RISC atau singkatan dari Reduced Instruction Set Computing. Atmega menggunakan arsitektur RISC yang berarti ia memiliki jumlah set instruksi yang jauh lebih sedikit dan lebih sederhana. Kecepatan eksekusi, sebagian besar instruksi dieksekusi hanya dalam satu siklus clock. Nah, menghasilkan kecepatan pemrosesan yang sangat tinggi hingga 6 MPS MHz dan konsumsi daya yang efisien. Karakteristik Atmega yang kedua itu arsitektur Harvard, pemisahan memori. Atmega menggunakan arsitektur Harvard di mana memori dan program flash dan memori data SRAM dipisahkan, baik bus alamat maupun bus datanya. Hal ini memungkinkan CPU untuk mengakses instruksi dan data secara bersama yang meningkatkan kecepatan eksekusi pemrograman. Yang ketiga adalah komponen internal, on-chip prepacked microcontroller. Atmega sudah terintegrasi dengan berbagai fitur penting dalam satu chip seperti memori, dilengkapi dengan flash memory untuk menyimpan pemrograman. Selanjutnya yaitu SRAM untuk menyimpan variabel sementara dan EEPROM untuk menyimpan data semi permanen. Proc input output memiliki jumlah pin input output yang cukup banyak. Contohnya Atmega 328 memiliki 23 pin input output yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output digital. ADC analog to digital converter memiliki saluran ADC terintegrasi, contoh 8 channel ADC 10 bit pada Atmega 328-8535 untuk membaca sinyal analog dari sensor. Timer atau counter memiliki beberapa timer counter untuk fungsi waktu, penghitungan dan pembangkitan sinyal PWM. Plus width modulation, antarmuka komunikasi mendukung protokol komunikasi seperti pusat serial SPI dan 12C untuk terhubung dengan perangkat lain. Di sini ada untuk keunggulan dari Atmega. Yang pertama, arsitektur kinerja sangat cepat. Untuk keunggulannya itu sangat cepat eksekusi instruksi dalam satu siklus clock. Kelemahan dari itu arsitektur 8 bit, kapasitas pemrosesan data terbatas pada 8 bit saja, kurang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi 32 bit yang kompleks seperti pengolahan gambar atau data pasif. Yang selanjutnya untuk kemudahan pengguna. Untuk keunggulannya, dukungan komunitas luas, populer melalui platform Arduino hingga dokumentasi
tutorial dan pustaka library sangat melimpah dan mudah diakses. Untuk kelemahannya kurva pembelajaran AVR murni. Meskipun Arduino mudah, memogram Atmega langsung menggunakan CA, assembly, dan framework Arduino bisa lebih rumit bagi pemula. Efisien yang selanjutnya kategori efisiensinya untuk keunggulannya konsumsi data rendah, ideal untuk aplikasi portable dan berdaya baterai. Memori terbatas untuk model tertentu, misalnya Atmega 328, kapasitas flash memori, RAM dan EEPROM relatif kecil, membatasi ukuran pemrograman dan kompleksitas data. Selanjutnya biaya dan integrasi. Untuk keunggulannya harganya terjangkau, tapi untuk kelemahannya tidak ideal. Sistem operasi tidak dirancang untuk menjalankan sistem operasi sistem yang kompleks, hanya untuk sistem tertanam yang melakukan tugas spesifik. Selanjutnya untuk kategori pemrograman, keunggulannya pemrograman fleksibel, dapat diprogram menggunakan bahasa Assembly CSS dengan IDE seperti Atmel Studio atau Arduino IDE, dan memiliki fitur ASP in system programming. Untuk kelemahannya perlu internal programmer untuk pemrograman di luar Arduino IDE seringkali membutuhkan perangkat keras tambahan programmer seperti USB ASP untuk membuat kode ke chip. Mungkin itu saja penjelasan dari microcontroller dan juga Atmega pada video kali ini. Intinya microcontroller adalah suatu barang yang kecil dalam suatu komputer, namun sangat berperan besar. Istilahnya seperti jantung pada tubuh kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.